Assalamualaikum, selamat pagi Aga Kareba pemirsa. Seputar Ani Sulsel kembali hadir menemani Anda pagi hari ini. Dan kami akan menghadirkan beragam informasi selama kurang lebih 30 menit ke depan. Berikut 3 informasi di antaranya. Aksi demo penolakan kenaikan harga BBM diwarnai kericuhan. Akibat kelalaian sopir, truk muatan rumput laut terbalik di Jalan Poros Kabupaten Maros. Pelaku UMKM yang menggunakan bahan baku telur resah akibat tingginya harga. Pemirsa, selanjutnya tadi kami juga akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya Nana Jamal, inilah seputar Ani Sulsel selengkapnya. Aksi demo penolakan kenaikan harga BBM dilakukan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Pinerang. Aksi ini sempat diwarnai kericuhan saat mahasiswa menghadang sebuah mobil tangki yang memuat BBM untuk dijadikan panggung orasi. Di bawah guyuran hujan deras, polisi dan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Kabupaten Pinerang terlibat ricuh dengan petugas kepolisian Senin kemarin. Kejadian bermula saat mahasiswa menghadang sebuah mobil truk pengangkut BBM untuk dijadikan panggung orasi. Polisi yang bertugas berusaha menghalau mahasiswa yang hendak menahan mobil tangki tersebut. Hingga polisi berhasil menghalau mahasiswa untuk menghentikan truk pengangkut BBM. Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga membakar ban bekas saat berorasi di Jalan Trans Sulawesi. Aksi mahasiswa sebagai bentuk penolakan terkait wacana kenaikan harga BBM, serta meminta kepolisian untuk menindaklanjuti dugaan adanya mafia migas di Kabupaten Pinerang yang menyebabkan antrian panjang di setiap SPBU. Antrian panjang di SPBU itu salah satu gejala terbatasnya. Oleh karena itu kami menganggap bahwa terbatasnya BBM itu kami juga ada mafia yang bermain dalam hal ini. Oleh karena itu coba kita pada hari ini mereka menuntut menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM, menaikkan harga BBM. Sebenarnya bukan gesekan, hanya ada mobil mau lewat jadi kita perlancar, namanya juga kita lagi pengamanan ya. Dari Pinerang, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Seorang pemuda pelaku pencurian ponsel dibekuk tim opsional Polsek Ujung Pandang. Pelaku ditangkap saat tengah menawarkan barang curiannya kepada polisi yang melakukan penyamaran. Tim opsional Polsek Ujung Pandang langsung membekuk seorang pemuda bernama Ramadan usia 25 tahun pelaku pencurian sebuah HP yang diambilnya di salah satu rumah warga di Kota Makassar. Pelaku ditangkap setelah sebelum dirinya menawarkan barang bukti HP hasil kejahatan itu kepada pihak kepolisian yang melakukan penyamaran menjadi calon pembeli. Saat dibekuk, pelaku tengah menunggu di tepi jalan raya dan tidak dapat mengelak lagi, lantaran HP tersebut diketahui tidak memiliki dus serta kelengkapan lainnya. Saat diinterogasi, pelaku mengakui perbuatannya tersebut dilakukan di sebuah rumah di sekitar wilayah Kecamatan Manggala. Anggota lalu bergerak cepat melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah korban. Menurut korban, Aco mengatakan bahwa HP milik anaknya telah dicuri pada siang hari. Pada saat peristiwa pencurian ini terjadi, keadaan rumahnya tengah kosong. Sementara menurut Panit 2 Opsnal Polsek Ujung Pandang, Ibda Isprianto mengatakan pelaku melakukan pencurian saat keadaan rumah korban kosong. Kemudian usai melakukan perbuatannya itu, pelaku berusaha melakukan penjualan HP hasil curiannya. Kosong memang rumah? Kosong memang, Pak. Kosong, tidak ada aktivitas waktu itu? Kalau saya pikir kerja, ibu pergi mengaji. Kalau yang hilang itu HP-nya siapa? HP-nya anakku, Pak. Anak tadi? Iya. Memang ini rumah tidak pernah terkunci? Iya, tidak pernah, Pak. Tidak pernah ya? Tidak pernah. Pada saat kami lakukan penangkapan, pelaku akan melakukan penjualan barang dari hasil kejahatan. Untuk barang bukti yang disita, Konan? Untuk barang bukti yang disita adalah satu buah handphone. Selanjutnya, pelaku dan barang bukti HP hasil curian dibawa ke Mapolsek Ujung Pandang dan akan diserahkan ke pihak Polsek Manggala guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.
Seorang pria diringkus polisi di Kabupaten Sidrap usai nekat membawa kabur motor teman wanita yang baru dikenalnya melalui aplikasi media sosial. WS, pria 37 tahun asal kota Makassar, tidak berkutik saat diringkus petugas Polsek Pancarijang, Polres Sidrap, usai nekat membawa kabur motor teman wanitanya yang baru dikenalnya melalui aplikasi media sosial. Awalnya, pelaku dan korban telah janjian untuk pergi berlibur ke daerah Toraja menggunakan sepeda motor milik korban. Sesampainya di daerah Sidrap, pelaku beraksi dengan berpura-pura menjatuhkan sebuah helm ke jalan dan menyuruh korban untuk mengambil. Saat hendak mengambil helm tersebut, pelaku langsung tancap gas meninggalkan korban. Polisi yang sedang berpatroli menemukan korban menangis di pinggir jalan dan melaporkan kejadian tersebut. Tak butuh waktu lama, polisi meringkus pelaku dengan barang bukti sepeda motor milik korban. Untuk sementara, hasil wawancara kami dengan si korban dan pelaku bahwa modusnya itu mereka antar pelaku dengan korban berkenalan melalui media sosial sekitar 2 bulan lalu. Ini berlanjut dengan hubungan saling berkomunikasi. Kemudian tepatnya pada saat 1 hari sebelum kejadian tersebut, mereka berencana menuju ke Toraja. Kemudian sampai di TKP, si pelaku melakukan aksinya dengan sengaja membuang helm korban, kemudian menyuruh korban untuk memungut helm tersebut. Selanjutnya pada saat korban memungut helm, si pelaku ini membawa pergi motor tersebut. Atas perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mapolsek Pancarijang dan dijerat pasal 368 KUHP ayat 1 dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Dari Sidrap, Erwin Eka Pratama, Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, tim Resmo Polsek Rapocini menangkap seorang pemuda pelaku penganiayaan terhadap rekannya sendiri. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 1 saset diduga sabu yang disembunyikan dalam tas kecil. Setelah mendapatkan laporan adanya kasus penganiayaan terhadap seorang tukang parkir yang terjadi di Jalan Andi Jema, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, tim Resmo Polsek Rapocini langsung melakukan penyelidikan guna mencari pelaku. Saat di TKP, terduga pelaku sempat melintas di lokasi pelaku yang curiga dengan kedatangan polisi. Akhirnya kabur dan sempat terlibat kejar-kejaran hingga akhirnya pelaku dapat dibekuk. Polisi yang melakukan penggeledahan badan terhadap pelaku tidak menemukan senjata tajam. Namun, saat polisi memeriksa sebuah tas yang dibawanya, polisi menemukan 1 saset plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu. Selanjutnya, pelaku digelandang ke Polsek Rapocini guna dilakukan pemeriksaan. Di hadapan polisi, pelaku atas nama Fauzan, 22 tahun, mengakui jika sabu tersebut adalah miliknya. Dirinya memperoleh barang haram tersebut secara online melalui sosial media dan digunakan saat akan melakukan pekerjaan sebagai tukang parkir. Kau beli di mana? Biasa beli berapa? 1,5. Berapa lagi? 20. Biasa kau pakai sama siapa? Hah? Sendiri? Kau pakai apa? Kerja? Jaga parkiran malam. Kanit Reskrim Polsek Rapocini, Ibtu Sugiman, membenarkan pelaku yang diamankan merupakan pelaku penganiayaan yang terjadi di wilayahnya. Saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan 1 saset diduga narkoba jenis sabu. Kini, pihak Reskrim Polsek Rapocini telah menyerahkan pelaku ke bagian Sat Narkoba Polrestabes Makassar untuk dilakukan pengembangan, sementara kasus penganiayaan yang ditangani penyidik Polsek Rapocini akan tetap dilakukan proses lebih lanjut. Tadinya mau melakukan pemeriksaan, katanya bersangkutan ketakutan lari, akhirnya kejadian kejar-mengejar. Setelah ditemukan, setelah periksa, ternyata ditemukan 1 saset yang diduga narkotika. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, menjelang akhir masa jabatan Pangdam 14 Hasanuddin, Andi Muhammad Bausawa Mapanyuki gencar melakukan silaturahmi ke sejumlah perguruan tinggi di Kota Makassar. Pangdam ingin memperkuat jalinan kerjasama yang telah terjalin antara TNI dan kampus dalam program membangun desa.
Pangdam 14 Hasanuddin Majen TNI Andi Muhammad Bausawa Mapanyuki disambut Rektor Universitas Muslim Indonesia Profesor Basri Moding di Menara Umi Makassar. Dalam pertemuan ini, Rektor Universitas Muslim Indonesia Profesor Basri Moding bersama seluruh Civitas Akademi Umi mendoakan Andi Muhammad bisa menjadi pemimpin di Sulawesi Selatan. Panglima itu, Mayor Jenderal Andi Muhammad itu orangnya punya integritas yang luar biasa. Karena memang dia keturunan, ya. Keturunan bangsawan, yang veteran ya, keturunan kepemimpinan. Jadi kalau dia mau calon gubernur, bisa saja. Insya Allah, ya bisa saja. Apalagi saya secara pribadi. Selain ke kampus Umi, Pangdam 14 Hasanuddin Andi Muhammad Bausawa Mapanyuki juga melakukan silaturahim ke Universitas Muhammadiyah Makassar. Selain silaturahim, Pangdam juga ingin memperkuat jalinan kerjasama antar TNI dan mahasiswa dalam program TNI Manunggal Masuk Desa. Pangdam 14 Hasanuddin Majen TNI Andi Muhammad Bausawa mengatakan silaturahim ini merupakan sosialisasi atas dorongan masyarakat yang menginginkan dirinya memperjuangkan marwah Sulawesi Selatan. Pertama saya katakan kepentingan saya sebagai Pangdam waktu itu saya berniat, saya tidak hanya mau dikenal hanya melalui gambar-gambar, melalui baleho, tapi saya ingin langsung bertatap muka dengan para masyarakat, apapun komponen masyarakat, ya, mau itu di pesantren, mau di tempat-tempat ibadah, ya, ruang-ruang publik, ya. Nama Andi Muhammad sebagai keturunan dari pejuang bangsawan Andi Pangeran Petarani dan Andi Mapanyuki disebut menjadi salah satu tokoh yang mendapat dukungan dari sejumlah elit politik dan akademisi untuk maju sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami masih akan kembali hadir dengan informasi lain, di antaranya seorang mahasiswi yang menjadi korban penjamretan handphone dengan modus berpura-pura bertanya. Selengkapnya sesaat lagi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Akibat kelalaian sopir saat melintas di jalur penurunan, sebuah truk muatan 20 ton rumput laut terbalik di Jalan Poros, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros. Akibatnya, seluruh muatan truk berserakan di pinggir jalan, serta menimbulkan kemacetan saat kendaraan tersebut hendak dievakuasi. Seperti inilah kondisi truk bermuatan 20 ton rumput laut yang terbalik di Jalan Poros, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros. Bahkan, kecelakaan ini membuat seluruh muatan truk berserakan di pinggir jalan dan sempat menimbulkan kemacetan panjang lantaran truk yang terbalik menutupi sebagian badan jalan. Petugas kepolisian dari unit Laka Lantas Polres Maros bersama TNI dan dibantu warga berupaya mengangkat satu persatu karung berisi rumput laut agar proses evakuasi truk bisa berjalan lancar. Sementara, petugas lainnya mengamankan arus lalu lintas yang mengalami kemacetan panjang. Namun, proses evakuasi truk ini berlangsung selama 3 jam lantaran sempat terkendala dengan alat, sehingga petugas menggunakan truk lainnya untuk dilakukan proses evakuasi. Diduga, kecelakaan ini disebabkan akibat kelalaian sopir yang tidak memperhitungkan pada saat berpapasan dengan kendaraan lain saat melintas di jalan penurunan dan pertikungan. Sebelumnya, kecelakaan ini bermula ketika truk muatan ratusan karung berisi rumput laut ini bergerak dari arah Kabupaten Bone menuju Kota Makassar. Namun naasnya, saat melintas di jalur penurunan dan bertikungan tajam,
Kendaraan tersebut tiba-tiba terbalik setelah salah satu ban belakang truk terperosok di sebuah lubang yang difungsikan untuk saluran air, tepat berada di pinggir jalan tikungan tajam. Ini diakibatkan pada saat kejadian mobil tersebut bergerak dari arah Bone menuju arah Maros. Pada saat di jalan menikung menurun, pada saat mobil tersebut akan menikung ke kiri, tiba-tiba ban belakang sebelah kiri terperosok ke lubang, sehingga mengakibatkan mobil truk ini tersebut terbalik sama muatan rumput lautnya tersebut, sehingga sopir truk ini tersebut tidak memperhitungkan secara pasti posisi bergeraknya mobilnya, apa posisi aman pada saat berpapasan dengan. Beruntung, kecelakaan tunggal ini tidak ada korban jiwa, sedangkan truk mengalami rusak ringan pada bodi samping dan depan kendaraan. Setelah terbalik, kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah dari kerusakan truk. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, Ainus melaporkan. Ketua Tim Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerintah Kota Makassar merekomendasikan jalur rel kereta api di wilayah Makassar melalui jalur melayang atau elevated. Kendati membutuhkan anggaran yang lebih besar, namun jalur ini dianggap dapat mengurangi faktor banjir dan kemacetan di Kota Makassar. Ketua Tim Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar, Ihsan mengatakan, jalur rel kereta api yang melintas di Kota Makassar dari Parepare, pemerintah kota merekomendasikan proyek nasional tersebut menggunakan jalur elevated atau jalur melayang. Secara umum di RT/RW Kota Makassar sudah mengamanahkan untuk pembangunan rel kereta api yang akan melintas di Kota Makassar dari proyek nasional dari Parepare ke Makassar. Itu adalah untuk ketika melintas di Makassar itu adalah elevated. Elevated artinya memanfaatkan ruang udara sehingga ruang yang di bawah itu bisa dikendalikan, dan ketika ruang darat yang bisa dikendalikan ini itu bisa menyatukan antara wilayah Makassar dan wilayah Maros, menyelesaikan problem banjir, menyelesaikan problem simpang sebidang antara kereta api dengan kendaraan mobil dan seterusnya, sehingga inilah yang menjadi rekomendasi pemerintah Kota Makassar untuk ketika kereta api melintas di Kota Makassar itu untuk di wilayah Kota Makassar adalah elevated. Sementara, jika tetap menggunakan jalur rel melintasi daratan Makassar, Ihsan menilai kesediaan anggaran belum cukup dan beresiko banjir serta kemacetan akan semakin tinggi. Kalau dampak negatifnya, yaitu yang pertama adalah kesiapan anggaran. Kesiapan anggaran kita belum cukup untuk itu. Kenapa saya katakan kesiapan anggaran kita belum cukup? Yang ada anggaran baru adalah anggaran pembangunan rel kereta api. Sementara jalur drainase, jalur lain yang menjadi bagian dari sebuah sistem itu belum tersiap anggarannya, sehingga ketika kereta api baru sementara dikonstruksi, kita tidak siap dengan drainase, kita tidak siap dengan sistem yang terkoneksi, sehingga itu pasti akan menimbulkan dampak yang besar. Nah, ketika itu salah satu dampak ketika dia terjadi, apalagi ketika levelnya at grade, jalur air yang masuk dari Biringkanaya, yang kalau kita lihat tadi di beberapa dokumen yang ada menunjukkan bahwa Biringkanaya itu dari dari dataran tinggi menuju ke dataran rendah, dia punya ruang antara yang level elevasi tertinggi dan elevasi terendah, itu sehingga air akan mengalir menuju wilayah yang tadi, wilayah tempat di mana kedudukan kereta api ini. Nah, ke tempat kedudukan kereta api ini ketika dia at grade, itu akan mengalirkan air, memutus pergerakan air melintas ke sungai yang ada di belakangnya, sehingga air ini harus melintas sepanjang 6 kilo untuk sampai ketemu dengan wilayah perairan. Ketua Tim Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerintah Kota Makassar, Ihsan, juga mengatakan belum pernah melihat dokumen analisis dampak lingkungan yang seharusnya diketahui publik. Kasus banjir yang ada di Baru, banjir yang ada di Pangkep, yang disinyalir merupakan bagian daripada kegiatan kerja kereta api, pembangunan kereta api, itu memberikan indikasi bahwa ketika proses pembangunan AMDAL tidak dijalankan. Ketika kami juga ingin mencari dokumen-dokumen AMDAL ini, ternyata kami juga belum pernah membaca dokumen AMDAL ini.
Sehingga saya menyatakan bahwa pembangunan rel kereta api ini tidak taat asas. Apa tidak taat asas? Ketika AMDAL disampaikan berarti harusnya tidak terjadi banjir yang ada di Baru maupun yang ada di Pangkep. Kita tidak ingin ini kasus Baru dengan Pangkep akan terulang di Makassar. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang mahasiswi menjadi korban penjabretan di kompleks perumahan Maizonet, Kota Makassar. Modus pelaku yaitu dengan berpura-pura bertanya alamat kepada korban yang saat itu tengah menelpon di pinggir jalan. Dalam aksinya pelaku berhasil membawa kabur handphone korban yang disimpan di dashboard motor. Inilah rekaman CCTV saat korban yang merupakan mahasiswi sedang menepi dan menelpon di pinggir jalan. Tiba-tiba didatangi pelaku yang mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan. Pelaku lantas berpura-pura bertanya alamat kepada korban. Saat korban lengah, pelaku dengan cepat mengambil handphone korban yang lain yang disimpan di dashboard motor. Korban yang kaget sempat menarik lengan pelaku namun terlepas, sehingga pelaku berhasil kabur dan melarikan diri. Menurut warga, korban merupakan mahasiswi yang saat itu hendak ke rumah kerabatnya di kompleks perumahan di Jalan Anggrek, Kecamatan Panakukang, Makassar. Pelaku beraksi di sore hari saat situasi lagi sepi. Adapun aksi penjambretan ini dikatakan baru pertama kali terjadi di kompleks perumahan mereka. TV dia lagi menelpon, yang satu udah pakai menelpon, yang satunya di dashboard motor, yang di dashboard motor yang diambil. Itu yang kita lihat, dia lagi pura-pura bertanya si pelaku atau bagaimana nih? Kayaknya dia pura-pura bertanya karena dari CCTV itu cewek kayak menunjuk, jalan. Pas sudah menunjuk jalan begitu, langsung diambil HP-nya. Korban pun telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Panakukang dan menyerahkan bukti rekaman CCTV yang memperlihatkan dengan jelas wajah dari pelaku. Dari Makassar, Yoel Lusvin, iNews melaporkan. Dampak kenaikan harga telur dan tepung terigu di Kota Makassar sangat dirasakan oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang bergerak di sektor kuliner yang menggunakan bahan baku telur dan tepung terigu dalam pembuatannya. Sejauh ini, harga telur ayam ras dan telur bebek di Kota Makassar, Sulawesi Selatan masih cenderung meroket di pasar tradisional. Harganya masih cukup tinggi, yakni Rp85.000 setiap satu raknya untuk telur jenis bebek dan Rp60.000 untuk telur jenis ayam ras dalam satu raknya. Kenaikan tersebut tentu saja sangat dirasakan oleh pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM yang bergerak di sektor kuliner. Salah satunya pelaku usaha kuliner jenis kue bolu Andi Hajrah Murni di Jalan Nikel, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kini, usaha pembuatan dan penjualan kue bolu yang dirintisnya sejak beberapa tahun terakhir terancam gulung tikar. Terpaksa mengurangi jumlah produksi setiap harinya karena tingginya harga telur serta tepung terigu di pasaran. Setiap harinya, menghabiskan sedikitnya puluhan hingga ratusan butir telur dalam memproduksi kue bolu dari pesanan para pelanggan lewat daring. Dan di sisi lain, enggan menaikkan harga jual kue bolu ataupun mensiasati ukuran produksi agar kualitas tidak menurun karena takut ditinggal para pelanggannya. Olehnya itu, para pelaku usaha UMKM sektor kuliner tersebut berharap pemerintah segera menstabilkan harga telur dan tepung terigu yang meroket di pasaran karena mengancam pelaku usaha sektor kuliner lainnya berbahan baku telur dan tepung terigu. Harga telur memang nih kayak sejak 2 minggu terakhir ini naik sekali. Saya rasakan sekali itu harga kenaikannya. Saya kan misalnya selama ini kan produksi Japanese cheesecake sama Japanese waffle pancake. Nah ini semua bahan bakunya salah satunya adalah telur. Harga telur naik, dampaknya sendiri bagi usahanya seperti apa? Ya kalau berhitung dari segi keuntungan, ya turun, keuntungannya turun. Karena seperti yang saya bilang tadi, selama ini 16 butir dengan harga 55 satu rak telurnya. Sekarang saya pakai 20 butir dengan harga 60.000 per rak. Jadi kan jelas sekali kenaikannya berapa ya. Jadi untuk mensiasati itu seperti apa? Kalau sekarang saya tidak bisa menurunkan kualitasnya atau mengubah ukurannya ya. Kan bisa diperkecil ukurannya, tapi kalau untuk produk itu agak susah. Dari Makassar, Muhammad Fadli, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Tetaplah bersama kami dan nantikan program menarik kami lainnya
hanya di RCTI. Saya Nana Jamal pamit undur diri. Jaga selalu kesehatan Anda. Sampai jumpa. Salamat kita pada salamat. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.